Ya, halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di channel saya tentunya, dengan Arya ya. Oke, kita akan coba membicarakan dari diskusi kita sebelumnya mengenai perlukah kita mengambil kursus scuba diving lanjut setelah kita selesai dengan open water. Ya. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa karena kita perlu terus belajar supaya kita lebih aman dan lebih nyaman tentunya dalam berkegiatan diving. Selain itu juga tentunya apa aja standar yang ada di dunia diving atau kursus diving. Nah, saya sudah mempersiapkan beberapa slide ya. Nah, ini adalah beberapa slide yang sudah disiapkan. Judulnya The Scuba Diving Standard atau What We Should Do Continuous Education. Kenapa kita harus terus-menerus belajar diving? Dalam hal ini mengambil kursus, mungkin naik peringkat kursus atau mengambil specialty. Ya. Oke, kalau di NAUI, National Association of Underwater Instructor, kita memiliki jargon atau memiliki semboyan atau kata-kata indah, dive safety through education. Artinya diving dengan aman melalui pembelajaran atau terus-menerus belajar. Nah, itu adalah moto kami, sehingga tentunya wajar dong kalau kami selalu mengajak teman-teman semua diver untuk belajar dan belajar lagi, mengambil kursus lagi, menambah pengalaman, menambah log untuk diving dengan aman dan tentunya dengan nyaman. Oke, setelah kita open water, bisa dilihat di sini scuba diver ya. Kalau di NAUI sebelumnya kita menyebutnya scuba diver itu sama dengan open water scuba diver, atau level pertama sebagai autonomous diver, sebagai diver yang mandiri. Kita tentunya udah selesai ini ya, sudah punya sertifikat, kita bisa diving di banyak tempat, tapi kita masih terkendala untuk diving di tempat-tempat yang lebih dalam dari 18 meter, mungkin tempat-tempat yang berarus sehingga memerlukan skill khusus, atau kita pengen berfotoria, atau lebih dalam mengeksplorasi wreck. Nah, kita bisa mengambil kursus selanjutnya. Kalau di NAUI berikutnya adalah Advanced Scuba Diver. Ya. Banyak kursus-kursus selain itu yang bisa diambil yang kita sebut specialty. Ya, NAUI, Specialty Divers and Recognition Course, mulai diver, deep diver, night diver, nitrox diver, dan seterusnya. Kalau kita lihat di websitenya NAUI, di sebelah kanan atas nih, setelah certified sebagai scuba diver atau open water scuba diver, kita bisa mengambil sertifikat Enriched Air Nitrox atau EAN. Kenapa ini perlu? Karena ini banyak sekali dibahas lebih dalam mengenai udara yang kita gunakan, termasuk resiko-risikonya seperti DCS, bagaimana menghitung partial pressure, oksigen, dan lain sebagainya, termasuk resiko-risiko diving yang terkait dengan gas yang kita gunakan. Berikutnya kita ngambil level berikutnya, Advanced Scuba Diver. Nah, dengan mengambil Advanced, kita sudah bisa diving sampai kedalaman maksimum diving rekreasi, yaitu 30 meter. Dalaman 30 meter ya. Atau kita juga bisa diving malam hari atau low visibility diving, sehingga kita bisa melihat makhluk-makhluk air yang keluar malam hari atau nocturnal, indah pokoknya. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil rescue scuba diver. Nah, kalau di NAUI, kalau kita dilihat di sebelah kiri, rescue scuba diver itu masuknya di bagian specialty. Nah, ya, specialty itu ada rescue diver. Tentunya diambil setelah kita mengambil Advanced Scuba Diver. Selanjutnya, sebelum masuk ke level profesional, kita bisa mengambil Master Scuba Diver. Ya, di NAUI, Master Scuba Diver ini adalah level course yang penuh dengan teori detail mengenai diving dan praktek-praktek mengenai diving keseluruhan. Mulai dari praktek open water, praktek rescue, semua diulang di Master Scuba Diver, sehingga kita siap untuk ke jenjang berikutnya. Sebelum itu ya tentunya kita sudah harus mengambil first aid provider, atau kami di NAUI bekerja sama dengan
Dan Dive Alert Network untuk melakukan kursus first aid yang kita sebut level pertama Basic Life Support BLS and First Aid. Ya, termasuk kita akan belajar CPR, oxygen providing, dan hal-hal yang terkait dengan perawatan suatu kejadian menyangkut first aid. Kalau di materi open water kami, ini adalah furthering your education. The best way to remain involving in diving after the course is to continue your diving education. Kita belajar lagi specialty courses, advanced scuba diver course, master scuba diver course, dan seterusnya sampai ke level leadership. Di NAUI sendiri ada 32 plus 124, sekitar 156 courses yang bisa diambil. Plus. Kenapa plus? Karena kita bisa membuat suatu specialty courses sendiri yang spesifik. Nah, kami instruktur bisa membuat suatu materi yang terkait dengan courses-courses yang spesifik, misalnya terkait wilayah atau terkait objek. Itu bisa kita ajukan ke NAUI untuk menjadi suatu materi kursus tersendiri, masuk dalam ranah specialty courses. 156 ini termasuk kursus technical, kursus first aid, dan tentunya advance dan specialty. Banyak nih, tinggal pilih mau kemana. Tentunya consult ke instruktur Anda ingin mengambil kursus yang mana. Oke, kita bicara standar sekarang ya. Kursus banyak, tentunya semua kursus ini merupakan, kalau tadi yang saya sebutkan adalah standar dari NAUI, National Association of Underwater Instructor, sebagai organisasi agensi kursus diving tertua di Amerika ya. Itu memiliki standar. Tapi tentunya kita kenal juga di banyak tempat di dunia ini yang melakukan kursus atau agensi selain NAUI. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada peraturan di Indonesia sesuai peraturan Menteri Pariwisata nomor 7 tahun 2016, bahwa untuk kegiatan scuba diving rekreasi atau wisata selam rekreasi itu sertifikat yang diakui atau sertifikat yang dapat dikualifikasikan adalah yang sesuai dengan standar ISO, EN atau WRSTC. Nah, sebagai pemandu atau sebagai usaha juga training yang diakui adalah yang sesuai dengan ISO standar EN atau WRSTC ya. Oke. Kita lihat berikutnya, apa itu ISO dan apa itu WRSTC. ISO adalah International Organization for Standardization. Ini adalah organisasi internasional yang membuat standar. ISO sudah mempublish lebih dari 22.000 internal standar, tidak hanya diving tentunya, diving hanya beberapa. Dari 22.000 ini termasuk kita sering dengar ISO 2000 Quality Control System atau ISO mengenai lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di diving kita punya beberapa ISO yang sudah distandarisasi. Nah, agensi-agensi kursus diving itu semua mengacu kepada itu. Karena kalau tidak mengacu kepada itu tentunya tidak bisa beroperasi di Indonesia atau belum diakui oleh pemerintah Indonesia, dan sertifikat kita jangan-jangan tentunya tidak bisa berlaku kalau kita mau diving di mana, di Indonesia maupun di dunia. WRSTC sendiri adalah kependekan dari World Recreational Scuba Training Council. Jadi itu adalah konsel agensi-agensi training diving di mana mereka menstandarisasi standar pengajaran mereka masing-masing. WRSTC itu ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Jepang, dan ada beberapa tempat lain. Ini sebagai saya ambil contoh di layar adalah yang di Amerika. WRSTC United States Council. NAUI termasuk di sini, ada juga beberapa organisasi khusus diving yang cukup terkenal seperti bisa dilihat di layar. Mereka semua adalah anggota WRSTC. Sehingga kalau kita mengacu kepada Permen Pariwisata nomor 7 tahun 2016, agensi-agensi ini tentunya legal atau sertifikatnya bisa berlaku di Indonesia secara hukum.
Nah, ini adalah sertifikasi ISO standar, ISO standar dari NAUI yang terakhir, yang issued 24 November 2015 dan perlu diperbarui lagi nanti di 24 November 2020. NAUI saat ini memegang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sertifikasi training terkait diving, mulai dari paspor diver. Paspor diver itu sebenarnya try scuba atau discovery scuba, sampai dengan level instructor, NAUI scuba instructor 24802-2. Dan ada beberapa yang lain termasuk nitrox diver, termasuk gas blender dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini yang ada ISO sertifikatnya itu adalah 24801 paspor diver. Saya koreksi ya, paspor diver ini adalah belajar diving harus dengan supervisi, ya. Jadi masih belum certified full untuk melakukan kegiatan diving sendiri. Sedangkan 24801-2 inilah yang disebut NAUI open water scuba diver atau scuba diver. Ya. Nah, ini berarti dia sebagai autonomous diver, dia bisa melakukan kegiatan diving secara mandi bersama buddy. Kemudian 24801-3 adalah dive master atau leader. Nah, jadi yang bisa membawa kita diving atau sebagai penunjuk jalan ketika kita diving atau memimpin perjalanan diving kita. Berikutnya 24802-1 itu adalah asisten instructor, 24802-2 adalah scuba instructor atau instructor yang bisa memberikan pelatihan untuk mengeluarkan sertifikat scuba diver atau sertifikat courses-courses lainnya. Selain itu juga NAUI memiliki nitrox diver 11107, 11121, ini adalah try diving atau tandem diving atau discovery diving. Kemudian juga ada gas blender 13293. Nah, gas blender ini lebih ke technical ya, bukan kegiatan divingnya, tapi bagaimana membuat gas nitrox. Sedangkan 13970 adalah NAUI scuba diving instructor. Ini adalah sertifikasi yang dimiliki sistem pengajaran di NAUI. Kalau kita lihat di sini, memang kursus-kursus misalnya advance atau specialty secara detail tidak ada dalam ISO. Tapi semua organisasi, agensi kursus yang sudah memiliki standar ISO tentunya akan membuat program-program kelas atau courses ini yang memiliki standar-standar yang baik, yang minimal memiliki standar keamanan dan SOP untuk safety yang baik. Nah, ini adalah perbandingan antar agensi, hanya ada beberapa saja, ini saya ambil dari website NAUI. Kalau kita lihat di sini, misalnya di NAUI yang disebut scuba diver itu sama dengan open water diver. Kemudian juga di beberapa agensi yang lain. Kemudian advance, walaupun advance ini tidak masuk dalam ISO, tetapi standarisasinya sudah dianggap sama karena mereka semua termasuk dalam World Recreational Training Council atau WRSTC yang tadi. Kemudian ada rescue scuba diver. Nah, rescue scuba diver ini adalah kegiatan pelatihan untuk lebih banyak bisa menolong orang, makanya namanya rescue. Sedangkan master scuba diver seperti lihat di sini juga ada di agensi-agensi yang lain. Yang sebelah kanan yang warna merah ini terkait dengan technical diving, bukan recreational diving lagi, tapi technical diving. Ini juga ada kesetaraannya. Karena sama-sama semua mengikuti ISO dan semua anggota WRSTC, maka setiap diver yang memiliki sertifikat pada level tertentu bisa crossover atau bisa mengambil sertifikat di atasnya tanpa dia mengulang dari awal. Jadi sertifikatnya diakui. Misalnya dari NAUI pengen ngambil kursus lain di PEDI misalnya, sertifikat kita diakui. Demikian juga sebaliknya. Misalnya Anda open water di SSI, pengen ngambil advance di NAUI, tentunya sertifikat open waternya diakui dan tinggal melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oke, berikutnya ini adalah juga ISO sertifikat dari beberapa agensi, dari SSI, dari PEDI, dari
ISS, dari RAID. Ini sebagai contoh aja bahwa banyak agensi yang sudah mengikuti standar ISO ini tersebut. Selain kegiatan training scuba diving, ISO juga mengeluarkan beberapa sertifikat terkait kegiatan rekreasi air. Nah, di gambar yang sebelah kiri cukup inovatif gambarnya. Nah, ini dari mulai yacht harbor, tourist service in protected area, termasuk sampai ke 21416 Sustainable Diving Practices atau ISO 13970 Training in Snorkeling Guide. Nah, ini sudah ada juga ISO-nya. Nah, kalau untuk kegiatan scuba diving untuk pebisnis nih, pengusaha, anggota PUSI, Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia, itu ada ISO 24803 atau ISO terkait Recreational Scuba Diving Services providers-nya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang semua memiliki standar internasional. Nah, berikutnya, kenapa kita mengikuti kursus berikutnya atau kenapa kita mengambil kursus berikutnya selain open water? Setelah open water, advance, setelah advance mengambil rescue, habis rescue ke master scuba diver. Kenapa? Apakah sudah terjawab? Tentunya semua agensi ini, semua ISO standar ini, WRIC Council ini tidak akan membuat kursus hanya untuk sekedar membuat begitu saja. Semua kursus ini berjenjang dan dibuat untuk membuat kita bisa diving dengan lebih aman, mengetahui SOP, memiliki skill yang baik, memiliki knowledge atau pengetahuan dari buku-bukunya, dari materi-materinya, dari instruktur-instrukturnya, dan tentunya memiliki pengalaman melakukan kegiatan diving. Karena hampir semua kursus ini ada kegiatan divingnya, ada praktek-praktek langsung ke lapangannya. Selain itu, kita akan lebih nyaman tentunya. Apabila kita merasa lebih safety, kita mengetahui apa yang kita harus lakukan dalam diving, kita akan diving lebih nyaman. Oke, kalau Anda ingin tahu lebih informasinya, Anda bisa hubungin saya. Masuk website kita, seperti yang tertera di sini, nadipatidc.id, atau langsung kontak WA saya 0818796937. Mudah-mudahan membantu Anda memberikan informasi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.